wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Berkahi semua yang sudah hadir di masjid ini ya Allah. Berkahi usianya, rizkinya, keluarganya, keturunannya. Kabulkan hajat-hajat baiknya, solehkan anak-anaknya, yang punya hutang lunasi ya Allah. Dan izinkan kami semuanya pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puja yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa hadir di Masjid Baitul Ilmi Lab School Kebayoran. Mudah-mudahan kita gak cuma dikumpulin di masjid ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Ibu pengen ke surga semuanya? Siap sekarang? Hati-hati bawa speaker. Enggak, tenang ya. Kalau kata Allah belum waktunya, jangankan speaker, meteor pun sehelai rambut kita gak akan jatuh. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam tazim kami pada seluruh bunda-bunda yang sudah hadir, pengurus, dan di sini juga dihadiri Bapak Kepsek. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz, terima kasih juga semua yang sudah hadir. Alhamdulillah. Saya dapat judulnya Reset, Restart, Recharge. Wih, Inggris. Reset, mengeset kembali, diulang lagi jadi settingan awal ya. Restart, balikan dari awal ya. Recharge, ya recharge ya, isi ulang. Bekal awal membersamai perjalanan bertumbuh. Istilah. Capek kamu jadi orang tua? Capek. Tapi apakah dulu ada yang pernah mikir, kayaknya saya bahagianya nanti kalau udah punya anak, apalagi kalau yang nanti keturunannya lama. Ternyata pas sudah jadi orang tua tetap ada lelahnya. Bahkan dulu kan semua orang pengen bahagia ya. Apakah ibu dulu pernah sempat berpikir, kayaknya saya bahagianya nanti kalau sudah menikah? Setelah menikah? Jauh masing-masing ya. Bu, dulu ibu menikah dengan si bapak, niatnya pengen bahagia kan? Terus kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah astagfirullah, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Lagi nyari nafkah ya bapak ya. Berarti ini mah udah nikah semua ya berarti ya. Kan orang tua murid ya. Ya tenang atau bu, saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkah gitu. Maksud kamu nanya gitu tuh apa? Bu, sekali lagi bismillah. Seberapapun lelahnya kita mengurus anak, kalau mau jujur, lelahnya ibu ngurus anak itu bisa jadi impian dari sekian banyak ibu di luar sana. Jadi jangan pernah lupakan itu deh minimal ya. Yang sedang kita jalani itu nikmat yang amat sangat diinginkan oleh banyak pasangan di luar sana. Maka bersyukurlah yang udah hamil ya. Dan sudah diberikan keturunan. Karena dulu saya nunggunya 5 tahun, mungkin ada yang jauh lebih lama, tapi bagi kami itu cukup bagi saya udah cukup untuk melihat kumpul keluarga, ada yang bawa anak, sepupu, saudara, istri pulang nangis. Karena ya, bahkan mohon maaf ya, ngeliat yang lagi hamil, mual dan muntah itu bisa ngebisik kapan dia bisa mual dan muntah kayak gitu, tapi bukan masuk angin. Tapi yang betul hamil. Jadi bahkan mual dan muntahnya orang yang dikeluhkan oleh ibu hamil itu bisa jadi impian dari
sekian banyak wanita di luar sana. Maka jangan lupakan. Selain itu, kita ketemu anak itu aslinya sebentar banget ya. Ini orang tua apa? SMP ya Bu? SMP dan SMA. Pernah dapat nasihat kayak gini, kita menjadi full dunianya anak-anak. Dunia anak-anak itu hanya tentang kita. Itu cuma umur 1 sampai 3 tahun. Usia 4 sampai 12 kita cuma jadi sore hari karena udah mulai sekolah. Usia 13 sampai 18 kita cuma jadi Sabtu Ahad, weekend doang. Udah pada aktif di OSIS, kegiatan. Usia 18 ke atas sampai 25 bisa jadi kita cuma tanggal merah aja. Usia 25 ke atas kita jadi cuma sesempat ya. Terus ya begitu anak laki, dia soleh, baik, jadi orang hebat. Umur 25 tahu-tahu dia harus jadi imam, bertanggung jawab atas istrinya, keluarganya sendiri. Perempuan kadang lebih cepat, tahu-tahu umur 19, 20 udah tahu, udah ada jodohnya, dia harus ikut dengan suaminya. Jadi anak yang baik, soleha, didekati atau dinikahi oleh pria baik-baik, udah berangkat. Terus yang tersisa tinggal siapa? Nanti yang tersisa tinggal ya kita aja, aki-aki sama nini-nini di rumah. Maka serius ingin menghabiskan waktu dengan pasangan hanya dengan bertengkar terus. Nah, capek, sing akur, sing damai. Mudah-mudahan semuanya pasangannya baik. Ya, yang tidak baik betulan ada. Kan film-film azab Indosiar teh inspirasinya kisah nyata semua. Tapi yang di sini mudah-mudahan baik semua ya. Bismillah. Maka satu, jangan lupain itu. Yang kedua, selain memang bisa jadi nikmat, ya memang ujian. Sabarnya kita ngadepin mereka, bismillah. Ketahuilah, kalau mungkin nanti ada harinya kita mati dan nyampe ke surganya Allah. Kalau mau jujur, mungkin bukan gara-gara salatnya kita, bukan gara-gara pengajian kita yang mungkin sebulan sekali, seminggu sekali. Bahkan ada orang tuh yang ngajinya cuma Ramadan doang, ya. Tapi bisa jadi kita nyampe sana, bisa jadi gara-gara sabarnya ibu ngadepin anak-anak itu. Ada yang diuji kebutuhan khusus, ada yang diuji aktifnya luar biasa. Dan juga nggak cuma itu, sabarnya ibu ngadepin suami, sabarnya ibu ngadepin mertua. Ya. Bismillah, masing-masing ada ujiannya. Ada yang semuanya udah baik, pasangan baik, anak baik, mertua baik, apalagi tahu-tahu finansialnya. Ada yang finansialnya juga baik, kesehatannya. Ada orang yang sesakit apapun obatnya cuma koin, kerok kan pakai koin. Tapi ada orang yang sakit minimal harus ke Penang, nggak mempan dia obat warung paramek gitu mah nggak mempan. Jadi bismillah ya. Ini ladang kita beramal dan kita bakal pulang ke hadapan Allah. Dan di hari itu tuh duit kita nggak laku, jabatan apalagi, jumlah followers apalagi. Yang laku apa? Pahala amal soleh. Dan gak ada pahala amal soleh yang terbaik melainkan dari sabarnya ibu. Iya, sholat ada pahalanya gede. Iya, zakat ada pahalanya, puasa ada pahalanya, tapi salah satu yang pahalanya, ganjaran pahalanya tanpa batas, sabar. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Jadi ibadah kan ternyata bukan cuma ibadah makdoh. Ibadah makdoh itu yang ada tata cara bakunya ya. Sholat ada tata cara bakunya. Harus ada kiblat, tutup aurat, ada aturan rokaatnya. Tapi ada juga yang goir makdoh, yaitu dia kan sabar.
Sabar juga banyak tempatnya. Sabar ketika bisa marah tapi memilih tidak marah. Berhak marah tapi memilih tidak marah. Itu jangan dikira nggak ada pahalanya. Ya, kan sabar 3 kan? Ada yang sabar ketika ngadepin musibah, tapi ternyata ini sabar yang paling awal, paling bawah. Kenapa? Karena ada kepepet. Gimana kamu dipecat? Saya hanya bisa bersabar. Ya emang gak ada pilihan lain selain sabar. Jadi belum hebat itu deh. Walaupun ya nggak ada yang sia-sia, tetap pahalanya luar biasa. Ya. Terus tadi ada juga pahala dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Contoh masjid dekat rumah 2, yang satu tarawehnya 20 menit, yang satu 1 jam. Ibu pilih yang mana? Oh yang 20 menit. Ya udah. Ya udah, itu gimana lagi? Ketika ibu milih yang 1 jam, ya itu pahala sabar kan? Ada lagi pahala menolak kemaksiatan. Oh, ada pahalanya sabarnya itu. Sabar menolak kemaksiatan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda perempuan cantik, dan perempuannya loh Bu yang ngunciin gitu loh. Kan pernah kejadian, kalau laki-lakinya yang mau, perempuannya nggak mau, belum tentu kejadian tuh. Ada perempuan diculik, dia sadar nggak bisa ngelawan, ya udah saya mau ke toilet dulu dan ternyata di toilet, mohon maaf, dia buang air besar, kotorannya dibalurin ke sekujur tubuh. Terus keluar dari kamar mandi, aku siap. Wah, dasar perempuan gila, pergi kamu sana. Gak jadi. Ya, ini perempuannya yang mau. Ya. Dan ayatnya surat 12 Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi menurut Nabi Yusuf perempuan ini cantik, begitu juga sebaliknya, ganteng sekali ini manusia. Ya. Tapi aku takut kepada Allah. Ya. Ibu bisa marah pada berhak marah, nggak marah gitu juga pahala. Atau ibu punya Instagram, punya IG, terus IG-nya ibu nanti tiba-tiba di DM oleh Song Joong Ki misalnya, Bu selingkuh sama aku yuk gitu, misalkan, ya. Misalkan, terus ibu tolak, jawab maaf, aku tidak halal bagimu. Bu, menolak maksiat, Bu, meskipun sanggup, itu juga pahala. Pertanyaannya kapan ibu di DM kayak gitu? Ya, ya Allah, goyang nggak? Ya Allah. Jadi di sini, ya. Maka itu sebetulnya Allah pengennya pendidikan generasi itu di mana? Kita kan lagi dampingin mereka bertumbuh, ya. Apakah kita datang ke sekolah kayak gini, terus bilang ke kemseknya, ke kemsek saya udah bayar uang pangkal, tolong ya lulus anak saya jadi soleh, bisa gitu? Enak sekali kalau bisa begitu. Udah apa tetap banyakan ketemu keluarga daripada ketemu gurunya di sekolah, kecuali kalau boarding ya. Tapi kalau misalnya tidak boarding ya banyakan ketemu orang tua di rumah. Makanya memang ayat tentang Allah pengennya pendidikan generasi itu di mana? Ya ternyata ayatnya hafal semua surat ke-25 Al-Furqan ayat 74. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kalau itu kan ayat tentang keluarga, ya memang ternyata Allah pengen nitipinnya di keluarga. Ya, karena kalau ketika saling menjadi qurrata ayun, nanti akhirnya keluarga itu menghasilkan apa? Muttaqin, orang bertakwa, atau imam, pemimpin. Lebih keren lagi, pemimpin orang-orang bertakwa. Makanya aslinya kita bahas parenting itu sebetulnya jauh dari sebelum nikah. Jadi kalau udah tahu ilmu ini dari awal, nikah tuh jadi benar-benar mikir gitu. Oh ternyata Allah tuh pengennya pendidikan generasi itu di keluarga. Maka saya harus benar-benar milih yang benar nih, dan harus jadi yang baik betulan dulu nih. Ya. Bu, ibu kursus bahasa Rusia ada nggak, Bu? Ada? Pengen sekolah masak ada sekolah khusus belajar masak? Pengen jadi arsitek ada sekolahnya? Tapi
buat jadi ibu yang baik, ayah yang baik, orang tua yang baik, bahkan anak yang baik, ada sekolahnya. Nah itu dia nggak ada. Ya. Nah Islam ada ilmunya tentang itu. Tapi terus nggak mau ngaji. Nah berarti dapat ilmunya dari mana? Ya. Terus nikahnya pun punten ya di luar sana yang bahasanya nyebutnya kecelakaan. Ya betulan ada. Ya. Maka nggak bisa lagi nikah tuh mikirnya berarti menikah tuh biar apa? Biar aku setiap hari didampingi laki-laki yang aku taksir, terus setiap hari kalau pengen berangkat nyeblak ada yang nganterin. Ini nyeblak. Enggak, tapi Allah bismillah. Karena Allah pengen nitipinnya di keluarga. Dan Allah settingnya gitu anak-anak sebelum mereka akhirnya mulai sekolah dan ketemu sosial, di settingnya apa? Yaitu dia nemplok terus kan sama orang tuanya. Karena memang fase belajar manusia paling pertama itu meniru. Dan dibikin anak kecil itu nggak betah kalau sama orang yang bukan orang rumahnya. Di satu titik bahkan ada anak kecil yang digendong sama orang yang bukan orang rumahnya nangis. Nggak digendong papa mamanya nangis. Ya. Nangis dia, kenapa? Ya udah, emang nemplok, emang settingannya fitrah awalnya seperti itu. Sengaja Allah setting supaya apa? Banyak menyerap kebaikan dari orang tuanya. Yang repot, kitanya belum baik, apa nanti yang diserap oleh anak-anak? Ya. Karena ya udah langsung aja berarti apa kok doanya? Ntar dulu, masalah doa nih. Sebelum kita angkat tangan pengen doa, Allah juga tahu kok kita pengen doa apa, betul? Bahkan pertanyaannya bukan sekedar doanya apa, tapi pertanyaannya kita udah jadi pantas belum? Udah pantas belum jadi hamba yang doanya dikabul sama Allah? Doa, tapi ya udah sholat tetap zuhur tetap 2:30, itu juga lupa rakaat. Asar 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Subuh sebangunnya. Ya. Istiqomah lagi. Istiqomahnya apa? Istiqomah kuliah pun nggak ganti-ganti. Enak aja kemarin ganti tahu kok. Ganti juga ina kan. Tapi saya kalau sujud zuhur lama tuh rakaat ketiga tuh kok. Karena abis ini mikir kan, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Bismillah ya. Pendidikan generasi Allah pengennya di keluarga. Bahkan ada hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa diceritakan oleh Nabi bahwa syaitan dari golongan bangsa jin juga suka ngumpul bermajelis lalu saling menyampaikan prestasinya masing-masing. Aku berhasil membuat manusia mencuri, mana yang lebih hebat? Aku berhasil membuat manusia bisa membunuh saudaranya sendiri, mana yang lebih hebat? Ketika ada syaitan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai, maka pemimpin syaitannya berkata, nikmat syaitan anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Serius, lihat, syaitan dari golongan bangsa jin sampai bikin staf khusus untuk merusak rumah tangga. Udah mah Allah pengennya pendidikan generasi adanya di rumah tangga, setan amat sangat mengganggu rumah tangga. Terus kita nggak mendekat ke Allah dan nggak mau nyari ilmunya. Nikah sekedar naksir, yang penting dia ganteng, tampan, atau bapaknya kaya. Dia tahu-tahu belum 5 tahun udah ketangkap KPK, kan repot. Atau berat ya. Berat. Tanggung jawabnya luar biasa. Bu, kemarin lihat ini nggak? Yang katanya diculik sama pacarnya perempuan, disekap 3 tahun, yang sampai bibirnya kayak digunting gitu. Kan saya mikir, yang langsung pertama kali kepikiran di kepala saya tuh, itu si pelakunya yang segitu kejamnya, itu kan dulunya pasti bayi yang lucu dan disayang ibunya juga. Nggak mungkin laki langsung segede gitu, langsung sejahat itu. Nggak mungkin langsung jadi monster gitu istilahnya. Cuma ya begitulah gitu. Kalau kita benar-benar urus dengan baik, hadir, nggak nyanyiain.
Ketika anak itu jadi kebaikan, yang dapat kebaikan gak dianya aja, orang tuanya dapat, sekelilingnya juga dapat, benar-benar jadi manfaat tuh anak. Ada manusia seperti Imam Syafi'i kok, ada manusia seperti sahabat-sahabat Nabi kok. Hidupnya lebih sulit dari kita perjuangannya, tapi sekalinya kita lalai, nggak peduli, udah amat, terserah kamu lah mau ngapain, udah peduli dia ngapain aja, kita nggak peduli, nggak mau ngurusin. Sekalinya dosa, yang dapat musibah nggak cuma dirinya dan orang tuanya, dia tuh anak orang disekap 3 tahun. Itu terlihat kejam, punten ya, korbannya 1. Ada yang kagak gunting mulut orang, dia cuma sekedar mencuri dari rakyatnya, cuman yang nyolong sendirian, yang 8 jutaan rakyatnya, ini lebih repot ya. Makanya ibu nyekolahin anak biar apa? Biar itu alasan paling umum. Dan pintar itu bagus, tapi yuk kita kalau pengen buka mata, emang tujuan pendidikan di dalam Islam itu pengen bikin pintar. Punten bu, pintar itu efek samping bu, kata saya. Ilmu itu gak tergantung IQ, ilmu tergantung sang pemilik ilmu ridho kan ditipin ilmunya di kepala kita. Allah udah ridho ditipinnya, iya di IQ-nya kurang, ngapalnya lambat, dia cuma hafal 1 hadis, tapi Allah ridho dengan itu, Allah berkahi, Allah bisa jadikan 1 hadis itu diamalkan oleh 1000 orang yang melihat dia. Dia hafal 30 juz plus 1000 hadis, niatnya salah, Allah bisa jadikan gak ada 1 orang pun yang mau ngamalin 1 pun yang keluar dari mulut dia. Sekedar pinter, di luar sana ada orang pinter, nggak sholat, nggak Islam lah, suruh ngapalin 500 digit, angka apa lu? Angka 500, kita ngapalin nomor handphone aja lupa dulu. 500 digit angka diurutin apal, ada yang bisa kayak begitu. Pinter, cuman ya nih, kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh itu maling asli. Lihat kalau ada orang bodoh, orang jahat tapi bodoh, jangankan nyelakain orang, nyelakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya yang pintar, yang nyolong sendirian, yang 8 jutaan rakyatnya, nah wajib. Tahu-tahu 74 kilo disentuh. Maka apa dong berarti tujuan pendidikan dalam Islam? Balikin ke Quran. Di Quran ada 4 ayat yang mirip-mirip, meskipun gak perlu ketiplek sama, tapi intinya sama. Di Al-Baqarah 2 kali, di 129 dan 151. Di Ali Imran sekali, di ayat 164, koleksi kalau saya salah ya, 164 nya, dan satu lagi di Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Jumu'ah ayat 2, kita ambil dari yang terakhir ya. Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri, 1 untuk membacakan ayat-ayatnya, 2 wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Tuh tujuan pendidikan. Sekedar pinter, banyak maling pinter, serius ya. Akan ada orang yang bahkan dia yatim piatu, gak sekolah, tapi dari sana otaknya pinter, tetap bisa belajar sendiri. Cuma itu dia, koruptor juga pinter. Dan tujuan pendidikan, pinter mah efek samping, tapi pengen menyucikan jiwa. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pada pinter gitu? Enggak, udah pada pinter. Mereka itu ila fihim rihlatash syita wasai. Mereka rihlah pergi ke utara ke negeri Syams cuan, ke selatan ke negeri Yaman cuan. Cerdas dan juga dagangnya pinter. Kita juga suka rihlah kayak orang Quraisy. Cuma orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Nah itu bedanya. Rasul datang ingin menyucikan jiwa mereka. Makanya apa visi misi lab school ini?
kalau izin nitip tambahin berarti menyucikan jiwa anak Anda. Ih, haji, masya Allah ya, masya Allah ya. Apa atau gimana, mencerdaskan, bimbelnya mencerdaskan. Ini kadang mungkin misalkan santri minta doa, oh mau lomba panahan atau mau lomba ini doain juara, nggak mau doain juara. Karena kita berdoa untuk menang sama aja mendoakan saudara kita untuk kalah. Terus jangan doain juara, berarti jangan doain apa? Doain supaya lombanya bikin dia tambah dekat sama Allah. Juara, dapat trofi, dapat piagam, tapi malah bikin jadi sombong, buat apa? Emang laku nanti trofinya di hadapan Allah? Enggak. Tapi bikin tambah dekat sama Allah. Santri kelas 3, 4 SD nanya, kenapa teman saya jangankan yang 5 waktu, jangankan yang sunnah ya, yang 5 waktu aja bolong-bolong, tapi dia sehari bisa nambah hafalan 4 halaman per hari. Sedangkan saya sehari nambah setengah halaman juga susah banget, padahal 5 waktu dijaga, ditambah yang sunnah, setengah halaman susah banget. Kenapa dia menghafalnya berhasil dan saya gagal? Jawab, yang menghafalnya berhasil bukan yang paling cepat hafal, tapi yang karena hafalannya tambah takut sama Allah. Makanya kadang jangan heran kalau punten, dipanggilnya syekh, hafal Quran betulan, tapi ternyata ya naudzubillah berbuat perbuatan tidak baik. Ya karena sama hafalan Quran pun masih bisa jadi ujian. Kapan jadi kebaikan? Kalau hafalannya jadi tambah dekat sama Allah. Kan gitu kan, harta ujian kan? Ujian kapan jadi kebaikan? Jadi nikmat. Kalau hartanya dipakai sedekah, betul? Kalau hartanya dipakai foya-foya, dipakai maksiat, ya berarti jadi musibah. Sama hafalan juga, ilmu juga. Ya. Maka itu tujuannya, menyucikan jiwa. Ya. Maka ibu juga berarti punten jangan kesal ketika ternyata dia nggak bisa matematika, orang ternyata jagonya main bola. Coba Lionel Messi suruh ngitung rumus kecepatan V sama dengan S per T, bingung dia. Rumus masa jenis lupa kali dia juga. Rho sama dengan M per V, lupa ya. Jago main bola, jago ya. Ya gitu ya, jago main bola nggak jago masalah ya. Ya ada bidangnya masing-masing, nggak apa. Terus pernah ada ini kan gambar lucu ya, ada monyet, ikan, penguin gitu ya, lagi di kelas belajar, pelajarannya disuruh manjat pohon. Atau ikan apa kabar ya? Monyet unggul juara 1, tapi giliran dia pindah, ayo sekarang lombanya renang, bingung, monyet ikan yang juara ya. Gak apa-apa bu, tenang aja. Tapi pertanyaan satu, dia jadi tambah dekat sama Allah. Jauh lebih penting ya. Maka ayo bismillah. Pilar utama pendidikan di dalam Islam itu cuma 2. Pilar utama pendidikan di dalam Islam itu cuma 2. Ini semua ya, nggak cuma orang tua ke anak, guru ke murid juga, atasan ke bawahan juga. Ini atasan di bawahan, bukan ya baju ya. Ada 2, yaitu 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2. Sisanya nanti kita tinggal bicara teknis. Tapi dua pilar utamanya ini. Bahas pelan-pelan ya. Doa. Saya yakin ibu udah doain. Cuma uniknya contoh. Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya, anak-anaknya orang hebat semua. Beliau juga orang luar biasa tentunya. Tapi masya Allah, ketika salah satu yang beliau perjuangkan, beliau kalau sholat malam, kalau tahajud, ya lebih banyak doain murid dan anak-anaknya, bukan dirinya sendiri. Ya. Kan kadang pertanyaan selanjutnya, kenapa tahajud kok? Maka gua pengen tanya dulu, waktu apa bedanya Nabi sama Rasul? Ingat ya? Nabi itu dapat wahyu
dari Allah untuk dia sendiri. Rasul dapat wahyu dari Allah untuk disampaikan ke umat. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Ayat 5 ayat yang pertama turun ya. Maka waktu ayat 5 ayat pertama itu turun, Muhammad SAW waktu itu jadi nabi atau rasul? Nabi. Kenapa? Karena di 5 ayat itu belum ada perintah untuk menyampaikan ke umat. Ya. Berarti kapan jadi rasulnya? Gak lama setelah itu turun surat 74 Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Emang perintahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat kedua, qum bangkit fa'anzir, berikan peringatan. Sudah disuruh. Tapi tahu tidak, sebelum surat itu turun, riwayat lain menjelaskan bahwa turun satu surat sebelumnya, surat 73 Muzammil. Di Muzammil surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Sama ayat keduanya kum juga, kum bangkit min laila dari sebagian malam ila qalila kecuali cuma sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu setengahnya. Awin kusminhu qalila atau kurangi sedikit. Kadang-kadang kita bilang ayo ikuti Nabi, tapi beda tipis ya. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun, tipis kan beda. Nabi suruh apain bangun tengah malam? Tahajud. Ya, beliau tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Di sekeliling Ka'bahnya aja masih ada 360 patung berhala, riba di mana-mana, perbudakan di mana-mana, wanita diperjualbelikan, malah dikit senggol, dikit perang antar suku. Tempat sengaco itu tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Pertama kali beliau nyampein bahwa beliau adalah nabi dan rasul, yang percaya cuma 4 orang. Khadijah istrinya radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terus sama 2 anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya. Gimana caranya tahu-tahu begitu Rasul wafat 23 tahun kemudian jumlah sahabat dulu nggak ada sensus ya, tapi kalau kata Imam As-Suyuti atau kata Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani rata-rata sekitar 120.000 sahabat. Ibu ngedidik anak satu selama 23 tahun yakin jadi soleh? Wallahu a'lam. Gimana di 120.000 orang? Ya. Maka mesti gimana? Perlu petunjuk. Beliau ngapain dulu? Disuruh bangun malam sama Allah. Tadi kita itu punya nyebutnya apa ya? Tangki iman lah ya. Yang kita tuh ketemu orang tuh berkurang tuh. Tertuang sesuatu ketemu berkurang baterainya. Itu ngecasnya demi Allah di malam hari ketika kita berduaan sama Allah. Ya. Jadi orang tua, yuk upayakan tahajud. Nggak apa-apa kuliah dulu juga. Nggak apa-apa doakan juga. Bangun doakan di saat tahajud. Jadi bukti sayang terbaik seorang orang tua itu sayang sama anaknya bukan selalu beliin dia gadget, top upin diamond main game ya. Bangun tahajud bismillah. Orang tahajud itu kata Kiai Haji Alif Ilham almarhum ya, Allah akan berikan yang namanya haibah jalaniyah. Ini seperti keagungan, seperti rasa cinta yang ditanamkan di hati orang-orang yang datangnya dari keagungan Allah. Ini bisa membuat contoh, ada 2 orang yang ngomong isinya plek ketiplek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, satu lagi nggak pernah tahajud. Allah bisa jadiin orang tuh jadi mikir, kok kalau dia ngomong saya pengen ngamalin ya, apa ya amal?
Saya pernah dengar loh di radio, saya pernah dengar loh itu dari ustadz yang lain, tapi beda kena gitu kalau beliau yang ngomong, bisa jadi kepalanya tahajud. Kita kalau anak kan juga harus nasihatin.